Tips panen sukses seperti biasa nih Bu ya, kalau memang yang diterapkan itu. Pemupukan dan penyemprotan herbisida yang teratur dan sesuai dosis. Pemupukan itu harus sesuai rekomendasi dan harus IMATE, tepat sasaran, dosis, cara, jenis, waktu. Kedua, penyemprotan herbisida sesuai dosis pabrik dan aplikasi sesuai dengan rotasi panen. Dan ini penyemprotan herbisida ini juga kita tengok kondisi lahannya gitu. Kondisi lahannya bagaimana? Apa kondisi lahannya itu tidak rimbun atau tidak banyak gulmanya, itu kita bisa tekan lah, kita turunkan dosisnya gitu kan. Oh. Kemudian iya Bu, karena kalau memang dia sikit pun gulma di piringan, apa juga kita kasih dosis banyak-banyak Iya, kan gitu. betul betul betul. Karena, kalau nggak salah saya pernah dengar di beberapa webinar sebelumnya, kalau pemberian herbisida yang tidak sesuai dosis atau bahkan berlebih justru akan merusak tanamannya ya, Pak, ya? Resisten namanya Bu. Oh, ya. Resisten tuh dia Namanya kebal, resisten. kebal. Jadi misalkan dia disemprotkan itu aja, nanti ya dia resisten Bu gitu. Jadi kebal dia gitu. Makanya kita harus juga melihat kondisi lapangannya bagaimana, gulmanya bagaimana, Baik. berimbun atau enggak. Oke, yang kedua itu pengecekan rutin. Tadi ya sensus kita tengok ya gitu. Sensus pokok itu minimal dilakukan sebulan sekali untuk mengetahui pokok mana yang trans HPT sehingga pencegahan dan perawatan bisa dilakukan sedini mungkin. Sensus Mmm. pokok ini penting Pak, Bu, karena memang kita harus tahu, kita bisa buat satu lahan, satu gambaran gitu ya, misalkan 1 hektar, kita bisa gambarkan pokok mana. Jadi kita mesti masuk dalam situ, nanti kita bisa silang, oh pokok ke-15 atau ke-17 yang kena penyakit. Nah, treatment-nya bagaimana? Apakah kena Ganoderma dia? Nanti treatment-nya kan ada. Seperti nanti buat paret besar, ataupun kasih marpu, ataupun kasih belerang gitu. Kena HPT kenapa? Misalkan kena ulat kantong atau ulat api. Nanti dari sensus pokok ini kita tahu gitu. Oh, ini pokok misalkan pokok kesini. Nanti pasti dia akan tekan keliling itu, nanti kena jiran kanan kiri depan belakang gitu. Makanya proses pokok ini penting di situ, Bu, Pak, Bu. Yang ketiga, analisa kondisi daun, buah, dan tanah. Analisa daun ini penting dilakukan untuk mengetahui pokok mana yang kekurangan unsur hara. Analisa buah ini dilakukan sesuai buah yang tadi kita bicarakan untuk mendapatkan target produksi tercapai dan meminimalkan losis lapangan. Analisa tanah ini bertujuan untuk mengetahui unsur hara yang diperlukan di tanaman kelapa sawit. Analisa daun ini kan penting dilakukan juga, termasuk biaya yang mahal juga Bu, gitu. Jadi ya bisa kita lihat tuh secara visual aja gitu. Kita Iya, bisa lihat aja bahkan secara ini visual. iya, bahkan saya dengar, sekarang sudah ada, untuk analisa tanah ini sudah ada alatnya ya, Pak, ya? Ada. pH meter kalau nggak salah? Iya, jadi kalau bisa gampangnya aja sih, itu pakai kertas lakmus namanya Bu, gitu. Mhm. Kertas lakmus itu jadi yang pernah saya dikasih tahu dosen dulu, nanti dicampur, kalau saya nggak salah sih Aquades ya gitu ya, Aquades campur lakmus, jadi kalau makin tinggi dia lakmusnya itu tingkat asamnya tanahnya makin tinggi gitu. Oh, oke. Jadi Kalau kalau tingkat memang asamnya semakin tinggi, apakah berarti butuh, pupuk yang lebih banyak atau lebih sedikit, Pak? kalau dia asamnya makin tinggi, dia Mg-nya harus ditambahin lah Bu, gitu. Seperti pupuk kaptan, Oke. dolomit gitu. Itu kan biasa pupuk-pupuk lahan seperti daerah gambut gitu kan, yang Mhm. asamnya itu tinggi, itu memang sebelum kita pupuk NPK atau pupuk lain itu dikasih pupuk kaptan atau dolomit gitu, Mmm. untuk menetralkannya. Kan analisa daun sama tanah ini kan lumayan mahal Bu, gitu kan. Iya iya. Makanya kalau analisa daun ya kita tengok secara visual aja gitu, ataupun kita tengok misalnya buahnya kecil nih gitu, kenapa? Pasti kurang pupuk K gitu. Oh daunnya Oh. menguning, itu urea, daunnya coklat, itu KCl, ataupun dia kekurangan boron gitu, pokoknya kerdil gitu, kenapa? Kekurangan unsur P gitu. Itu aja kita tengok dari visualnya aja Bu. Kalau ciri-ciri, daun dan buah yang sehat itu seperti apa, Pak? Warna hijau Bu. Oh, daunnya Kalau warna daunnya hijau? warna hijau dan buahnya itu warna hitam. Hitam, baik. Kalau dari sisi misalnya bentuknya, apakah misalkan kan mungkin kayak kalau ada bintik berarti kemungkinan, ada hama nih atau yang lainnya gitu, ada ciri-ciri lainnya nggak, Pak? Ada, jadi kalau buah itu yang warnanya putih gitu ya, kalau dia kemarau tuh warnanya putih, bercak-bercak putih, tapi kalau dia kena hujan dia warna merah. Itu indikasi dari Marasmius maniporus, itu penyakit busuk buah. Itu yang Oh. disebabkan, satu sanitasinya buruk, kedua kerapatan tanaman itu terlalu banyak. Jadi rongga dia untuk menyamparkan sinar matahari itu juga bersaing di situ, Bu. Yang Oh. ketiga terhambat rotasi, makanya saya bilang, kenapa rotasi panen itu perlu dan seismik itu perlu untuk menghindari itu, Bu, gitu. Keempat ya, Bu, ya, kita tengok nih, waktu dan cara panen yang tepat. Proses panen itu dilakukan apabila berondolان 3 di sekitar piringan. Apabila berondolان 3 di piringan, itu dilakukan potong pelepah dan memudahkan agar mengambil TBS. Setelah ambil TBS, pelepah diletakkan di ruangan mati. Berondolan dikutip dan dimasukkan ke dalam guni. TBS itu dan berondolan diletakkan ke TPH. Penyusunan di TBS dilakukan rapi agar memudahkan angkat ke truk dan berondolan diletakkan ke dalam di samping TBS.